Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu Waalaikumsalam wassalamu ala warahmatullahi rasulillah wa wabarakatuh. ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Yang saya hormati guru-guru kami semuanya, tadi Prof. Taufik, Bu Maharsi, dan Pak Surya tadi kelihatan ya. Alhamdulillah kita dapat bermuajahah, bertemu dalam rangka kita sharing ilmu. Ya, tadi sudah disampaikan pembicara pertama, Mas Usamah ya. Biasa dipanggil Mas Afik. Oh, Mas Afik, Masya Allah, Tabarakallah. Selamat tadi sudah menyampaikan materinya, sudah bagus, tinggal mungkin nanti dikembangkan saja. Hanya ada beberapa catatan nanti saya akan singgung, catatan kecil untuk mempertajam apa yang telah disampaikan tadi. Rekan-rekan semuanya, pada kajian kali ini, di webinar ini, saya berterima kasih kepada panitia semuanya yang telah menyelenggarakan. Tentu ini akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya terkait fenomena di akhir-akhir ini yang tadi disampaikan ya. Kata radikalisme ini sudah cenderung terstigma bagi orang Islam. Nah, ini tentu kita sebagai orang Islam harus memberikan pencerahan karena bisa jadi mereka ini mengatakan demikian ada dua kemungkinan. Karena memang nggak tahu, al-jahlu, bodoh, atau karena disinformasi. Jadi mereka mendapatkan informasi bukan dari sumber yang benar. Dan ini yang banyak terjadi di dunia barat, sehingga mereka muncullah apa yang disebut dengan Islamophobia, termasuk yang terjadi di akhir-akhir ini, kasus yang di Prancis, tidak lain adalah karena dilatar belakangi Islamophobia itu sendiri. Baik, untuk memfokuskan kajian kita pada kesempatan kali ini, kita akan memfokuskan ya, pemaknaan radikalisme dan kaitannya dengan teks keagamaan. Karena tidak dipungkiri ya ada beberapa oknum, ada beberapa kasus yang memang kita harus mengakui mereka itu adalah memang oknum-oknum yang dari saudara kita sendiri yang beragama Islam. Karena itulah kenapa kita mengangkat tema ini agar kita juga tidak menutup diri. Jadi kadang kita itu kan tidak mau ya kita ini dikritik, tidak mau kita disalahkan. Padahal memang ada nyatanya adalah, walaupun itu tidaklah kemudian menjadi gambaran umum daripada kondisi umat Islam secara keseluruhan. Sehingga kita mampu untuk memberikan pencerahan kepada umat secara benar. Baik, kita mulai. Tadi sudah disebutkan. Nah, kita mulai dari data. Ini data yang harus kita pahami ya. Data ini tentunya sesuai dengan penelitian yang ada di peneliti ini, sehingga bisa jadi sifat penelitian itu kan ya bisa jadi kalau objeknya beda, atau tekniknya, metodenya beda, nanti beda hasil. Kita mencoba mengambil kita dari apa namanya, Rappler ya, Rappler.com, fakta pelaku tindak teroris. Ini kalau kita lihat ya berdasarkan tingkat pendidikan ini, SD 3,6, kemudian SMP 10,9, dan SMA ini yang ternyata banyak ya, 63,6. Nah, ini bisa menjadi celah kita bagaimana penguatan-penguatan keislaman yang benar di tingkat SMA. Karena bisa jadi ya mereka ini kan banyak faktor saya kira. Di antaranya bisa jadi mereka sedang mencari identitas diri sehingga kadang ikut kajian yang mana tidak tahu apa namanya ujungnya, sehingga tiba-tiba mereka terrekrut dalam sebuah kelompok yang lebih mengedepankan cara-cara kekerasan. Kemudian juga ada yang DO Universitas 5,5, kalau yang di universitas ini 16,4. Nah, ini gambaran secara apa namanya kuantitatif.
Kemudian jihad ya dengan menggunakan kekerasan. Ya, jihad dalam arti menggunakan kekerasan. Jadi jihad diartikan kekerasan. Itu dalam penelitian ini dikatakan setuju 26,7, tidak setuju 68,4. Jadi ini menunjukkan masih banyak mayoritas yang tidak setuju adanya jihad diartikan dengan kekerasan. Kemudian berdasarkan usia, ini kita lihat ternyata memang ada kurang dari 21 tahun ini sekitar 11,6. Kemudian antara 21 sampai 40 tahun ini atau 34 ini tahun ini ada 47,3. Jadi masa-masa muda ini ya. Jadi semangatnya manusia itu kan ini umur ini 21 sampai umur 35, 34 ini ya. Dan ini bisa jadi menjadi ranah kita untuk menguatkan anak-anak muda kita dengan memberikan pendidikan-pendidikan Islam yang benar, Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga mereka tidak mudah terekrut ya. Karena anak-anak muda itu kan biasanya suka yang show gitu ya. Suka yang show. Nah, ini itu bagus ya, tetapi bisa kita arahkan dengan dakwah-dakwah yang lebih produktif ya. Nah, kemudian ada yang kalau umur 31 sampai 40 ini udah mulai menurun sampai kemudian lebih dari 40 nih lebih menurun. Karena apa? Bisa jadi karena faktor misalkan kedewasaan, kemudian juga keseimbangan psikologis, kemudian juga karena sudah berkeluarga. Ini juga menjadi faktor-faktor yang menjadikan orang sudah mulai sadar bahwa cara-cara semacam itu adalah tidak memberikan dampak baik. Nah, kemudian kita lihat ya ini jumlah jumlah kejadian terorisme. Ini kita bisa baca dalam data ini ya. Target teror ini ya kalau bisa dikatakan ini cukup banyak ya. Ada dari kepolisian tahun 2007 ya terjadi 25, kemudian sipil 16, dan juga objek kepada tokoh agama atau rumah ibadah ini cukup tinggi sebelum tahun 2007, kemudian ada penurunan di tahun 2007 16 kasus ya. Nah, kemudian korban meninggal akibat terorisme ini tentu data di Indonesia ya dapat kita lihat ya cukup mencolok yaitu ketika tahun 2002 ya, karena terjadi bom Bali ya. Bom Bali terjadi tahun 2002. Ini kan jumlah korban memang cukup banyak ya, menghebohkan se-Indonesia sehingga Indonesia terkenal ya karena ada kejadian bom Bali ini yaitu korbannya 2005. Dan beberapa waktu kemarin saya melakukan penelitian menemui salah satu pelaku ya bom teroris bom Bali 1 ini. Ada yang masih di Jakarta, ada juga yang masih di Surabaya. Jadi sangat kompleks ternyata permasalahan kejadian bom Bali 1 dan bom Bali 2 ini. Nah, kemudian juga yang terbaru ya di Jawa Timur tahun 2018 jumlah korban 25. Nah, ini menunjukkan ya ada tren penurunan ya, tetapi ini juga bukan hal yang kecil karena sekecil apapun kekerasan atau terjadinya korban ini hal yang tidak kita inginkan dan tidak perlu terjadi. Baik, kalau kita lihat secara global ini ya, secara mendunia, ternyata kalau para peneliti ini mau jujur ya, ternyata korban akibat kekerasan atau terorisme ini dari non-muslim ini ternyata lebih luas, lebih besar, dan ini diakui dari berbagai macam penelitian loh ya, tidak hanya penelitian ini. Di banyak penelitian yang menegaskan bahwa kekerasan terorisme ini terjadi banyak dari orang yang tidak beragama Islam. Nah, kalau kita lihat dari data Kiblat ya,
ini yang dilakukan oleh orang Islam ini nggak sampai 1%. Jadi jumlah total keseluruhan terjadinya serangan terorisme di Eropa misalkan contohnya tahun 2006 sampai 2013 ini nggak nyampe satu persen ya. Walaupun tentu kita tidak setuju itu ya, bukan hal yang kita setujui. Tapi harusnya fair ya, dunia melihat bahwa yang banyak dilakukan adalah di luar daripada orang-orang Islam. Sehingga sangat tidak adil kalau kemudian menstigma bahwa Islam itu adalah agama teroris, Islam itu agama radikal. Ini tentunya eh, stigma yang tidak adil dan stigma yang apa namanya salah. Nah, kemudian nah ini yang terbaru teman-teman saya mencoba untuk membaca ya fenomena yang terjadi ya antara Macron dengan teror di Paris ini. Jadi kalau saya lihat ini seperti yang saya katakan tadi ya bermula dari Islamophobia sebenarnya ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh Macron ini bukannya malah meredakan tapi malah lebih memprovokasi apa namanya benih-benih orang-orang yang tanda kutip ya bermasalah sehingga mereka memiliki sebuah dalil atau hujah untuk melakukan kekerasan. Sekalipun itu tentu tidak mewakili Islam dan tidak bisa diatasnamakan Islam. Maka kenapa kita sangat berterima kasih dan mendukung ya pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengecam keras terjadinya kekerasan di kota Paris dan Nice. Kemudian juga Presiden juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Ya, dia mengatakan Islam ini dalam kondisi apa namanya uh, muskilah ya. Jadi dalam kondisi bermasalah itu. Ini tentu ucapan-ucapan yang tidak berdasarkan kepada data ya saya kira. Dan uh, Presiden Jokowi juga mengatakan terorisme adalah terorisme. Teroris adalah teroris. Ini menarik bagi saya ya. Inilah mungkin pertama kali ya ada kepala negara yang menegaskan tentang statement yang sangat penting saya kira untuk menggarisbawahi ya stigma-stigma yang ada di luar sana bahwa Pak Jokowi yang merupakan presiden negara terbesar penduduknya beragama Islam menegaskan terorisme adalah terorisme. Ya, teroris adalah teroris ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan agama apapun ya. Ini berbalik ya nuansa yang ingin digiring oleh masyarakat dunia barat bagaimana menggiring bahwa teroris itu adalah Islam. Islam adalah teroris. Nah, ini luar biasa dan perlu kita dukung serta kita share ya sehingga sebagai bentuk lawan daripada pernyataan-pernyataan di dunia barat yang mengatakan Islam itu adalah teroris, teroris adalah Islam. Nah, bahkan Syekh Sudais ya dalam khutbah terakhirnya tanggal 30 November ya khutbah Jumat kelima beliau menegaskan bahwa karikatur penghinaan tidak lain adalah jenis daripada terorisme dalam kekerasan dan rasisme penuh kebencian. Dan ini saya sepakat sekali ya. Kita juga memberikan apa namanya kecaman kepada Macron terutama ya bahwa mengaitkan terorisme dengan Islam ini sesuatu yang sangat gegabah sekali dan tentunya kebebasan apapun itu kalau sudah memasuki apa namanya garis merah terkait tentang keyakinan, kepercayaan, hal-hal yang disucikan ini adalah tidak bisa ditawar. Ya harus ada batasannya kebebasan itu. Dan itulah kunci daripada kita saling menghormati. Jadi kalau mereka menuntut kita untuk menghormati mereka, mereka menuntut kita untuk hidup berdampingan, mereka menuntut kita untuk hidup saling tasamuh. It's yes, oke, kita sepakat itu. Tapi you juga begitu, you juga harus tahu ya bahwa Islam memiliki apa namanya aturan-aturan yang harusnya Anda juga menghormatinya dan tidak mencoba-coba untuk apa namanya memprovokasi. Karena itu dalam beberapa khutbah saya pun menegaskan bahwa umat Islam harus semakin bijak ya, jangan mudah untuk terprovokasi provokasi murahan semacam ini. Karena bisa jadi saya curiga ini sengaja untuk
memancing umat Islam sehingga akan memberikan stigma kembali bahwa Islam itu adalah terorisme, Islam itu adalah radikalisme. Baik. Nah, saya tidak akan mengulang lagi. Tadi sudah disampaikan pemateri pertama tentang apa itu radikalisme, ya. Jadi intinya saya kepengen langsung saja pemaknaan definisi resmi, ya. Karena ini kita di Indonesia, maka kita menggunakan undang-undang yang ada di Indonesia, aturan yang ada di Indonesia, sehingga siapapun, ya, baik dari kalangan akademis ataupun dari kalangan pemerintah, ya harus tunduk dengan aturan ini. Jadi jangan sampai mudah menuduh. Jadi kadang kita kan, mohon maaf ya, sesama muslim ini hanya gara-gara beda pilihan mazhabnya, beda pilihan organisasinya, beda pilihan cara dia mengekspresikan keagamaan, keislamannya, dituduh dengan kadang tuduhan terorisme, kadang radikalisme, ya. Maka kita harus sepakat, ya. Di sini saya mencoba dari apa yang disampaikan oleh BNPT. Jadi didefinisikan bahwa radikalisme adalah paham yang sudah mengarah kepada intoleransi, anti negara kesatuan Republik Indonesia, anti Pancasila, kan jelas sekali, dan apa namanya takfiri, jadi mudah mengkafirkan orang, ya. Jadi anti Pancasila, anti kebinekaan, anti NKRI, anti Undang-Undang Dasar 45, ditambah lagi tadi, ya, suka mentakfirkan. Nah, ini adalah sifat, ya, radikalisme atau paham radikalisme ini bisa disematkan, ya, karena kita ini di bangsa Indonesia, tentu ini yang harusnya menjadi apa namanya menjadi landasan kita ketika kita membahas tentang radikalisme. Baik. Sekarang kita ingin menegaskan bahwa memang kita sepakat, ya, radikal itu kita ambil tadi pemaknaan yang kedua kata Profesor Taufik, ya, yang diartikan negatif, sudah ada distorsi pemaknaan. Jadi kita ingin menegaskan bahwa Islam ini seluruh ajarannya, seluruh komponennya itu adalah ummata wasato. Wasato itu artinya apa? Ya, adil pertengahan. Kalau boleh dikatakan sebagai apa namanya moderat. Dari seluruh ajarannya, seluruhnya ini adalah moderat. Dari mulai akidahnya, ya, kemudian syariatnya, kemudian akhlaknya, ya, semua ini kalau orang mau memahami Islam secara syamil, kamil, menyeluruh, komprehensif, maka dia akan menemukan bahwa Islam itu, ya, tidaklah dapat dikatakan sebagai apa namanya radikal, ya. Radikal ini bisa jadi muncul dari komponen umat Islam, iya bisa, tapi tidak bisa kita sematkan kepada ajaran Islam. Karena itu dikatakan, ya, Al-Quran mengkritiki, ya, perilaku orang-orang terdahulu. Mereka adalah diantaranya orang-orang ahli kitab, sampai Allah menegur mereka, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, janganlah kalian bertindak melewati batas. Perhatikan, hulu di sini kata para ulama adalah apa? Melewati batas. Jadi agama ini, lahu hudud. Agama ini memiliki apa namanya kotak, ya, pembatas. Jadi kalau kita udah keluar daripada itu, maka kita disebut dengan hulu. Ya, itu pemahaman yang apa namanya yang benar semacam itu. Maka dalam hadis dikatakan, iyyakum wal ghuluwa fid dini fa innama ahlaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Nah, ini ingat. Hindarilah oleh kalian tindakan melampaui batas dalam beragama, sebab sesungguhnya ulu dalam beragama itu telah menghancurkan orang sebelum kalian. Nah, ini hadis sebagai kaidah bagaimana kita beragama. Jadi kita orang Islam, ya, jangan berlebih-lebihan. Kenapa kita dikatakan berlebihan? Karena kita telah melampaui batas. Contoh, ya, ini ada kasus nyata ini, ya, kasus nyata. Ya, ada salah satu taruhlah dia murid saya itu. Jadi istrinya ini sedang sakit, ya, istrinya ini sedang sakit, ya, hamil tua itu. Dan saya ketemu, saya bilang, itu kenapa istrinya kok nggak dibawa ke rumah sakit, katanya. Saya bilang gitu. Dia jawabannya Suaranya sederhana, hilang, ya, Ustaz Hasan. ya, ya, Bu. Baik, ya, saya lanjutkan, ya. Jadi
ada kasus intinya adalah bahwa kadang kita memahami agama itu Suaranya sempat hilang. ya. Jadi apa namanya? Ada sebuah kisah di mana seseorang ini memahami agama dengan apa namanya? Pemahaman yang apa namanya? Yang hulu ya, melampaui batas. Ini ada contoh kasus nyata. Jadi ada taruhlah dia murid saya itu ya memiliki istri hamil tua. Ya, harusnya kan diperiksakan seperti standarnya ya. Nah, ini saya bilang, "Mas, kenapa kok nggak dibawa ke rumah sakit, nggak dibawa ke puskesmas?" Jawabannya ini loh yang menunjukkan ke pemahaman al-ghulu di sini. Yaitu apa? Dia mengatakan, "Ustaz, wanita itu kalau melahirkan itu kan jihadnya. Jihadnya wanita itu kan ketika melahirkan. Ya biar saja Ustaz di rumah saja, itu jihad dia itu." Wah, ini. Wah, itu saya juga hampir hampir terpancing itu. Nah, ini contohnya. Ya, contoh lain misalkan, ya ada seorang akhwat ya, dia naik sepeda motor. Oke? Itu jilbabnya panjang sekali ya sehingga tidak hanya menutupi area dada tapi sampai menutupi apa? Menutupi apa namanya? Lampu rating itu loh ya. Sehingga orang nggak tahu ini orang ini belok kemana kemana ini. Karena saking berlebihan. Nah, ini namanya berlebihan. Itu contoh ya. Jilbab bagus, tapi kalau berlebihan pun sama aja. Ya, itu hal yang mendatangkan kemadharatan malah. Sehingga kadang kejadian kecelakaan ya, karena dia diboncengkan suaminya, kemudian jilbabnya menutupi apa namanya lampu belok itu, ya sudah terjadilah kecelakaan. Ini contohnya kita salah dalam beragama. Nah, kemudian eh, jadi kata hulu ini diartikan sebagai sesuatu yang melampaui batas atau ukuran. Nah, ini yang harus kita sadari. Jadi kalau kita beragama kok masih dalam satu koridor ukuran Allah Subhanahu wa taala, ukuran syariat, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai apa namanya bentuk kekerasan. Nah, karena itulah kenapa hulu itu ya antara sikap ifrat dan tafrid. Ifrat itu apa? Sikap berlebihan dalam menjalankan agama. Ya kayak tadi, berlebihan. Ya. Adapun tafrid itu adalah meremehkan, gampang no. Ya contoh, ya ada orang sudah waktu ini sholat. Alah nanti aja lah, gampang nanti. Nggak harus sholat sekarang. Sepenting orang tuh ingat Tuhan. Nah ini kan menggampangkan. Nah ini. Nah ini yang harus dipahami secara benar. Jadi teman-teman ya bahwa radikal, ekstrim atau tatarruf ya atau jumud, kekerasan itu adalah bentuk-bentuk daripada aktualisasi kata al-ghulu atau berlebih-lebihan. Baik. Dengan demikian ya perilaku radikal adalah sikap, pemikiran juga ya dan perilaku yang keluar dari batas-batas al-hudud yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, saya dulu pernah ada teman itu. Ya, oke lah, dia pakai celana cingkrang ya, tidak isbal. Ya, tapi cingkrangnya itu sampai ke atas banget gitu loh. Jadi betul-betul di bawah lutut, sehingga malah ketika dia sujud, ya naik ke atas itu. Nah, ini kan hulu. Ya, ini namanya hulu ini namanya. Ya, berlebih-lebihan. Nah, karena itulah ya menjalankan ajaran agama pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan penuh kesungguhan hati, komitmen, justru itu adalah yang dituntut dan yang diperintahkan oleh agama. Nah, dalam khazanah Islam, radikalisme Islam ini lebih banyak dikaitkan dengan apa namanya pemahaman Khawarij atau neo Khawarij, yaitu orang-orang yang apa namanya suka mengkafirkan kelompok lain. Karena kalau orang sudah mengkafirkan ya sudah hukum dari hukum bawaannya akan ikut, yaitu apa kekerasan verbal, kekerasan fisik dan lain sebagainya. Maka eh, radikalisme Islam itu lebih tepatnya adalah masuk dalam wilayah apa namanya pemahaman Khawarij ya pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh orang-orang Khawarij. Nah sekarang apa faktor munculnya radikalisme dalam Islam ini? Banyak faktor ya internal. Ini yang harus kita jadi PR kita bersama adalah kurangnya pemahaman yang benar dan mendalam
ya atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi pemahamannya separuh-separuh atau pemahaman dipotong-potong atau pemahaman nanti kita lihat ya contoh-contoh teks agama yang kadang dipotong atau digunakan mereka yang memiliki pemikiran apa namanya radikalisme atau ekstremisme. Nah, secara eksternal ya banyak faktor lah, ya sosial, politik, banyak faktornya. Nah, terutama yang baru-baru ini adalah misalkan provokasi Islamophobia Barat. Ini yang terjadi sekarang geger ini kan ya gara-gara provokasi ya Islamophobia yang ada di Barat. Nah, ini menjadi PR kita semuanya ya untuk meluruskan apa namanya fenomena semacam ini. Baik, karakteristik radikalisme Islam ini seperti apa? Ini yang pertama kita lihat adalah skriptualisme ya atau skriptualisme, yaitu pemahaman harfiah dan tekstual atas ayat Al-Qur'an. Jadi pemahaman dia ini tidak dilihat dari asbabun nuzul, maqasid Al-Qur'an, tidak dilihat daripada konteks ayat, tidak dilihat dari siyaqul ayat ya. Udah pokoknya di situ. Bahkan kadang problemnya ini nyata ya di lapangan ya. Mereka yang ikut kajian-kajian semacam ini, mereka hanya diberikan brosur-brosur. Ya, pernah ya adik-adik ya melihat ada brosur-brosur itu. Ya, kadang itu dipotong saja seperti itu. Sama halnya dilakukan oleh orang-orang sebagian orang liberal. Mereka memotong-motong ayat yang sesuai dengan pemahaman mereka. Maka harusnya ini menjadi kritis kita. Benarkah itu ayat itu seperti itu konteksnya atau hadis itu seperti itu maksudnya? Maka kita harus cari rujukan yang lebih lengkap. Nah, kemudian juga sikap eksklusif ya. Jadi menutup diri antisosial ya. Bahkan saya pernah ada mahasiswa itu saya tanya ya seorang putri dia dia nggak mau menikah kecuali dengan kelompoknya. ini juga menurut saya bentuk-bentuk eksklusif ya ya. Kalau kalau dalam Islam itu kan yang penting kafa'ah itu kufu dalam bentuk kesolehan, dalam bentuk apa namanya keagamaannya, tapi tidak ada larangan. Ya saya tidak mengatakan itu nggak boleh ya, tetapi kalau sampai mengatakan bahwa nikah di luar kelompoknya itu haram, nah ini sudah masuk dalam wacana al-ghulu yang tadi sudah kita sebutkan bersama. Nah, kemudian juga ini sikap fanatis yang berlebihan. Ini juga bentuk-bentuk radikalisme yang dilarang sebenarnya ya. Misalkan taruhlah kita ini mengikuti satu kajian, satu kelompok keagamaan, it's okay dan bagus ya, dan itu bagus karena kita punya rujukan keilmuan kita. Tetapi jangan sampai kemudian kita mengklaim kebenaran itu hanya dalam diri kita sendiri. Ya tidak menutup adanya kebenaran tempat lain. Maka ada kaidah bagus anak-anakku ya. Ada kaidah bagus yang bisa kita pedomi. Kalau dalam masalah akidah, ya masalah akidah itu ya kita tegaskan ya bahwa al-haqqu ma'ana, kebenaran itu bersama kita. Ya. Amal kharij ataupun yang di luar itu adalah batil, itu salah. Itu adalah keyakinan kita. Nah, tetapi bukan berarti kemudian kita bersikap permusuhan dengan orang yang berseberangan kita tidak. Tapi secara akidah kita harus memiliki prinsip semacam itu. Ya. Maka kenapa Al-Qur'an mengatakan lakum dinukum waliyadin, ini terkait tentang akidah. Nah, adapun terkait tentang hal yang sifatnya furu, masalah fikih misalkan ya, satu pakai kunut, satunya enggak, satu pakai basmalah jahar, satunya enggak, maka atas pilihan kita mengatakan ya madhabuna shawab ya madhabuna shawab yahtamil khata wa madhabuhum khata yahtamil shawab. Jadi apa yang kita ikuti ini harus kita yakini kebenarannya ya, sekalipun ada kemungkinan salah. Tetapi orang madhab lain yang tidak saya ikuti itu adalah salah. Itu harus seperti itu keyakinan kita. Sekalipun ada kemungkinan kebenaran terhadap apa namanya madhab tersebut. Nah, ini seperti itu. Jadi kita nggak boleh kemudian fanatik, berlebihan juga nggak boleh, nggak punya sikap juga nggak boleh. Tidak harus ada sikap. Nah, makanya tadi kaidahnya sangat bagus sekali. Nah, adapun terkait tentang kerjasama, kita katakan ya kalau memang sudah menjadi pilihan masing-masing, ya kita mengatakan natasamah fi makhtalafna, ya nata'awan fi mattafaqna. Kita saling toleransi dalam hal-hal yang kita tidak mungkin kita ketemu.
ya. Satunya milih kunut, satunya enggak, satunya milih tahlilan, satunya enggak. Ya sudah, itu pilihan masing-masing itu, ya. Tetapi ya, ayo hal-hal yang kita bisa bareng-bareng, mari kita bareng-bareng. Contohnya apa? Melawan kemiskinan, ya, melawan apa namanya, gerakan pemurtadan. Ini kan harus bisa kerjasama. Nah, ini orang Islam di sini loh, yang kadang masih ego sekteriannya masih kuat banget. Ya, sehingga sisi-sisi perbedaan yang sifatnya sebenarnya itu adalah tidak prinsip, dijadikan prinsip. Itu kebalik-balik. Ya, harusnya kan yang prinsip ya prinsip, yang tidak prinsip tidak boleh kita jadikan yang prinsip. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah sikap apa tadi? Perubahan yang cenderung kekerasan. Nah, ini maka dikatakan bahwa kekerasan apapun ini dalam Islam tidak dibenarkan. Nah, masuk kepada inti pembahasan kita, teman-teman. Ini contoh ya beberapa teks yang disalahi. Saya secara singkat saja. Ya, di sini ayat 10191 ini ada ayat berbunyi ya, waktuluhum haitsu saqiftumuhum, ya, bunuhlah mereka di mana saja kamu berjumpa. Wah, ini kan mengerikan ya. Ya, kalau kita ketemu di Bali orang non muslim, wah ini mengamalkan Al-Qur'an ini. Wah, bunuh mereka. Nah, ini salah. Ayat ini harus dipahami secara asbabun nuzul, konteksnya apa, ya penafsirannya kayak apa. Maka para ulama ya bisa dilihat dalam misalkan tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, mereka memaknai bahwa dan bunuhlah mereka di mana saja orang yang memerangi kamu, orang yang membunuh kamu. Jadi ini konteksnya ada dalam peperangan. Ya, tidak dalam negara seperti kita sekarang ini, nggak ada peperangan kita malah ngajak perang. Nggak boleh. Islam itu bukan mengajak perang. Maka tadi dikatakan al-muslimu man salimat islamu min lisani wa yadihi. Islam itu mengedepankan perdamaian, bukan peperangan. Uh, bukan kontrak apa namanya mengedepankan apa namanya kompromi, ya, bukan mengedepankan permusuhan, ya. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, ini ayat ini kadang dipotong untuk mendoktrin anak-anak muda supaya ikut dalam amaliyah. Kalau bahasa mereka itu amaliyah, yaitu pengeboman dan perusakan. Nah, ini yang kadang dipakai semacam itu. Kemudian juga, nah ini ya yang saya garis bawahi. Faktulil musyrikina haitsu wajadtumuhum. Nah, ini. Dan bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kamu berada. Wah, pokoknya ketemu di mana dibunuh. Enggak. Ini ayat ini terkait yaitu apa namanya perang ya setelah apa namanya mereka ya orang-orang kafir Makkah mereka pembahasannya ya eh, membatalkan atau mereka mengkhianati perjanjian perdamaian yang ada di Hudaybiyah. Ya, masih ingat ya, antara umat Islam dengan orang-orang kafir musyrik ada perjanjian Hudaybiyah. Nah, ternyata orang-orang musyrik ini mereka apa namanya mengkhianati perjanjian tersebut. Maka kemudian orang Islam memberikan waktu jeda selama apa namanya beberapa waktu. Di sini dikatakan dan apabila sudah habis bulan-bulan haram, ya bulan-bulan haram itu kan ada 4 ya, 4 bulan haram itu, ya. Artinya di sini setelah jeda waktu itu selesai, maka ada pilihan mereka untuk diperangi atau mereka kemudian bertobat dan masuk Islam. Nah, tentu ayat ini terkait tentang kondisi tertentu, ya. Dalam artian tidak bisa kita kiaskan di tempat-tempat yang di situ tidak ada peperangan, apalagi ayat ini kan terkait orang-orang kafir musyrik. Nah, kemudian juga qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitab. Intinya adalah bahwa ini sering dijadikan dalil sebagian mereka untuk membunuh orang-orang ahli kitab. Jadi orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu boleh dibunuh itu. Ya, dan orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya termasuk non muslim semuanya boleh dibunuh ini. Padahal ayat ini kan terkait ya kondisi peperangan ya di mana ketika itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelenggarakan peperangan karena apa? Orang-orang Islam ya dibunuh oleh orang-orang Romawi ketika itu. Jadi orang Romawi kan mewakili daripada ahli kitab, orang-orang Nasoro ya. Nah, mereka melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Islam. Maka ini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya eh, menegakkan keadilan ini ya dengan memerangi mereka, atau mereka ini mampu membayar apa? Mau membayar al-jizyah. Jizyah itu artinya adalah membayar apa namanya ya? Ya ganti ganti atas ya atas perlindungan yang diberikan oleh tentara Islam. Ya, jadi jizyah itu sebenarnya adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, tidak kemudian sebagai bentuk apa namanya penindasan, bukan. Bahkan ya kalau kita baca ini ada dalam dalam tafsir Zuhratut Tafasir ya, dalam tafsir Zuhratut Tafasir atau Zahratut Tafasir karya Muhammad Abu Zahra ya, ketika menafsiri ayat ini bahwa jizyah ini kewajiban mereka membayar tanda kutip pajak itu adalah untuk kepentingan mereka sendiri atas keamanan yang diberikan orang Islam kepada mereka. Maka ketika orang Islam misalkan dalam satu kondisi kok tidak bisa memberikan apa namanya keamanan bagi mereka, maka ya kewajiban orang Islam adalah mengembalikan uang jizyah tersebut. Ini luar biasa. Dan ini pernah terjadi dalam sejarah, dikatakan ya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ya, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah salah satu panglima perang ya, ketika itu mengambil ya jizyah ya tanda kutip pajak kepada orang-orang Himso. Himso itu Al-Hims di daerah Syria, sampai sekarang pun masih bernama Al-Hims ya. Nah, satu saat tentara orang Islam ini yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ini terkena taun. Masih ingat ya kisah taun ya? Penyakit ya semacam kayak sekarang inilah apa namanya pandemik lah gitu ya. Sehingga orang Islam tidak bisa memberikan apa namanya pelayanan kepada orang-orang Himso. Maka ya Abu Ubaidah mengembalikan uang jizyah tersebut. Nah, ini luar biasa kan? Jadi kalau orang-orang barat itu suka memahami Islam separuh-paruh, orang kita suka memahami agamanya apa namanya tidak dipahami dengan benar. Nah ini dua-duanya bermasalah. Ya, memahami separuh-paruh juga salah, memahami tidak benar pun bermasalah. Nah, ini yang harus kita kita jelaskan ya. Nah, ini contoh aja yang hadis. Ini hadis ini juga sering loh dijadikan dalil bagi mereka. Kalau mereka bikin kajian-kajian, kadang ini juga dipakai. Bahwa apa? Bu'ithu bisayfi hatta yu'badallahu la syarika lahu wa ju'ila rizki tahta dhilli ruhi. Ini seakan-akan Islam ini kan tersebar dengan kekerasan, dengan pedang. Dan yang dipakai oleh orang-orang orientalis untuk apa namanya menyerang Islam. Ya, bisa dijelaskan ya para pengkaji hadis ini. Hadis ini adalah hadis dhaif. Ya, hadis ini adalah hadis dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau rujukan ya. Di samping itu jelas ya, maksud atau apa bahasanya ya substansi daripada hadis ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Tadi pembicara pertama menyetir ayat la ikroha fiddin. Kan sangat jelas ya bahwa Islam itu tidak ada pemaksaan dalam orang beragama Islam. Makanya hadis ini bertentangan dengan ayat tersebut. Nah, mohon maaf tadi sempat saya baca di apa namanya di slide tadi ya bahwa ayat tersebut kemudian dinasakh. Dinasakh itu artinya dibatalkan. Nah, ini tentu salah satu pendapat saja dan pendapat itu tidak kuat. Artinya apa? Bahwa ayat ini tetap muhkam. Ya, tidak ada hadis atau dalil apapun atau siapapun yang bisa mengatakan bahwa ayat ini itu termasuk ya termansuh, tidak. Jadi ayat ini tetap muhkam, tetap berlaku kapanpun dimanapun bahwa Islam tidak membenarkan pemaksaan dalam beragama. Kemudian
Nah ini, hadis yang kedua adalah umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini juga harus dipahami. Ini hadisnya hadis sahih, betul. Ya. Tapi sering orang salah paham. Nah, ini agak sedikit saya tambahkan penjelasannya, mungkin semoga masih cukup waktunya. Bahwa di sini perlu kita lihat secara bahasa. Ya, maka kajian linguistik itu penting banget, banget, banget kalau kita ingin memahami teks Al-Quran maupun hadis. Sini dikatakan, umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintahkan untuk memerangi. Oh, ini kalau kita diartikan memerangi manusia seperti itu saja. Wah, ini kan seakan-akan Islam ini memang mengajak menyuruh kekerasan. Di sini harus dibedakan kata uqatila dengan uqtalu. Umir an uqtala. Jadi ada kata uqatila. Uqatila itu artinya apa? Ada dua pihak. Jadi ketika kita ini diserang, maka kita pun harus menyerang. Ya, jadi Islam itu sifatnya adalah defensif. Ya, perang defensif artinya mempertahankan diri. Dan itu kalau kita baca dalam sejarah semuanya itu, ya, terutama sejarah era zaman Rasulullah ya. Karena yang bisa dijadikan dalil itu adalah hujjah itu adalah di era zaman Rasulullah, zaman sahabat, itu yang paling utama. Ya, kalau yang berikutnya ini kan sudah banyak kepentingan-kepentingan lain. Nah, yang jelas ya dikatakan umirtu an uqatilan nasa, ya, bukan mengatakan umirtu an uqtalan nas, tidak, tapi uqatila, ya. Qatala yuqatilu itu artinya adalah ada dua orang, ada dua pihak. Artinya apa? Kalau kita diserang maka kita harus menyerang. Anas di sini, anas ini dikatakan ada seperti ulama yaitu orang-orang musyrik. Ada yang memaknai bahwa anas di sini adalah mereka siapapun yang memerangi kita. Ya jelas kalau kita diperangi masa kita diam diri. Ini adalah dasar apa namanya pokok semua manusia adalah mempertahankan dirinya sendiri. Bahkan kalau kita dirampok ya, kita pertahankan diri kita, kita meninggal mati syahid. Apalagi ini dalam kondisi perang. Nah, hatta yashhadu alla ilaha illallah yang dimaksud di sini adalah sehingga orang-orang yang telah beriman ini dia tidak lagi tertindas karena ada serangan tadi, serangan yang sudah bisa tertolak itu, sehingga mereka ini dengan leluasa bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agamanya, ya. Nah, kalau orang sudah bersyahadat tentunya kita harus menjaga apa namanya? Darahnya, harta mereka. Nah, ini yang perlu ditegaskan ya. Jadi sangat berbeda kata ukotila dengan kata kotala atau apa namanya aktulu ya. Ukotila dengan aktulu sangat beda sekali. Dan yang terakhir, nah ini wa'lamu anal jannata tahta dhilalis suyuf. Katailah sesungguhnya surga itu berada di bawah bayangan pedang. Ini hadis-hadis sahih betul. Tapi hadis ini dipotong anak-anakku ya. Dipotong. Ya sehingga menggambarkan seakan-akan Islam itu intinya perang tok ini. Intinya darah terus ini. Nah, padahal ya hadisnya ini lengkapnya adalah berbunyi apa? Ah ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, la tatamannau liqa al-adu. Yang dimaksud manusia di sini adalah para sahabat. Ya, la tatamannau liqa al-adu. Jangan kamu mengharapkan bertemu dengan musuh. Nah, ini loh. Ini yang saya katakan tadi, bahwa Islam ini ya pada dasarnya nggak akan namanya istilahnya mencari musuh, ngajak perang, nggak ada itu. Nggak ada, betul nggak ada itu. Ya, Rasulullah sendiri, dan ini hadis ini disampaikan Rasulullah dalam kondisi perang loh ya. Tapi Rasulullah tetap mengedepankan tadi al-aslu fil Islam. Ya, pokok dasar Islam itu adalah apa? Membawa perdamaian. Ya, tidak mencari musuh. Maka dikatakan la tatamannau liqa al-adu. Janganlah kalian mengharapkan bertemu musuh. Ya, was'alul afiyah. Lebih baik kau minta keselamatan saja. Tetapi faidah lakaitum fasbiru. Faidah lakaitumuhum fasbiru. Tetapi kalau memang takdir Allah kita harus bertempur, berperang, ya sabar. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyuf. Ini adalah potongan hadis yang panjang tadi itu. Ya, bahwa ketahuilah bahwa surga itu ya di bawah bayangan pedang. Artinya apa? Kalau kita udah bertempur ya karena kondisi yang memaksa kita, maka sabarlah ya, dengan sabar itulah kamu akan mendapatkan surga.
Baik, ini juga pemaknaan jihad sering disalahpahami juga, tapi intinya jihad ini berbeda dengan qital ya. Kalau jihad ini maknanya sangat luas sekali. Intinya adalah semangat, punya komitmen, ya seperti kata jihad, ijtihad, mujahadah. Ya, tapi kalau qital ini memang artinya adalah perang dan itu sifatnya adalah defensif. Ya, ini bisa nanti dikaji lebih mendalam. Oke, sekarang bagaimana caranya supaya kita terhindar dari pemaknaan teks yang salah? Ini ya Al-Qur'an kita harus lihat secara objektif. Objektif itu artinya apa? Ya, jangan ada pemikiran-pemikiran sebelum yang kita miliki, sebelum kita masuk Al-Qur'an. Jadi kita ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana Allah katakan, bukan kita membaca Al-Qur'an sebagaimana bacaan kita. Nah, ini. Kemudian kita lihat asbabun nuzul, konteks Al-Qur'an ini kayak apa. Maka harus dilihat ini surat di mana, ayat ini di mana surat ini. Oh, di surat At-Taubah. Oh ya jelas itu kan surat perang. Al-Anfal ya itu jelas surat perang. Maka nggak boleh kita keluarkan dari konteksnya. Kemudian pemaknaan teks yang benar kayak apa? Harus lihat apa namanya secara akar bahasa seperti apa. Kemudian makosid Al-Qur'annya kayak apa. Harus merujuk kepada pendapat otoritatif. Otoritatif itu apa? Ulama-ulama yang muktabar. Orang, mohon maaf ya, Mbah Google, kemudian YouTube, jadikan rujukan tidak. Ya, harus dicek ke apa namanya kitab-kitab yang memang memiliki otoritas. Kemudian komprehensif. Dan begitu pula hadis, ya objektif, asbabul wurud dilihat, dicek. Kemudian masalahnya, asas masalah, ilahnya kayak apa. Posisi Rasulullah ketika ngendiko itu apa? Apakah dia sebagai kepala negara, pasukan apa namanya panglima perang? Karena nanti akan beda-beda ya makna dan maksud daripada perkataan tersebut. Karena perkataan Nabi ini ya dapat dilihat pemaknaannya itu lewat di mana posisi ngendiko atau mengucapkan ucapan beliau. Kemudian membandingkan, ini hadisnya kayak apa ini dengan ini hadisnya sama-sama soheh nih. Kalau Quran kan jelas ya soheh, tapi kalau hadis ini kan ada yang soheh, ada yang enggak, ada yang maudhu. Ya dicek kevalitannya. Kemudian lihat syarah ulama. Saya sendiri teman-teman dalam memahami hadis itu, kalau hadis itu cukup sulit atau menimbulkan perasaan yang ada hal yang kurang pas, saya harus merujuk kepada syarah para ulama karena mereka sudah lebih banyak istilahnya makan garam ya sehingga bacaan mereka lebih banyak bacaan kita. Nah, kekurangan kita ini kan males baca. Maunya yang apa? Yang instan. Ya kayak gini, kita ngikutin webinar semacam ini, ya udah selesai itu nggak kita kaji lagi, kita kembangkan. Apa benar nggak sih yang dikatakan Ustaz Hasan tadi itu? Harusnya kan kita kaji lagi sehingga mematangkan ya ilmu kita dan meluaskan cakrawala. Nah, kemudian ya ini secara umum saja bagaimana kita menghindari radikalisme ini. Ya, mengenai Al-Qur'an, hadis yang benar, memberikan pemahaman agama yang komprehensif, ya. Nah, ini prinsip. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Artinya apa? Pendapat siapapun itu bisa tertolak loh anak-anakku ya. Termasuk saya. Kalau nggak benar, kalau nggak ada dalilnya ya tertolak. Artinya apa? Yang jadi rujukan itu Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian mengembalikan furuk kepada usul. Kalau ada perbedaan ini, usulnya mana? Ya, kemudian saling menghormati, ya dakwah bil hikmah tadi dikatakan tetap berprinsip sesuai keyakinannya tetapi tidak menafikan yang lain. Ya, mendahulukan akhlak dan dialog serta merangkul mereka. Nah, ini yang terjadi di Perancis ini menjadi tantangan kita. Ya, kita ini termasuk yang terprovokasi atau tidak. Ini kan harus kita lebih dewasa ini. Nah, kemudian pendidikan kebangsaan. Karena kita di Indonesia, maka kita harus tahu bagaimana kita mencari negara kita, ya konstitusi yang menjadi kesepakatan kita, Pancasila sebagai dasar negara. Ini kan sudah menjadi kesepakatan para ulama-ulama pendahulu dan pendiri negara kita ini. Nah, kemudian, nah ini yang penting juga ini faktor yang harus tidak boleh diremehkan adalah penegakan hukum ya secara adil, ya keadilan, kemudian kesejahteraan ini yang menjadi tantangan juga karena banyak faktor ekonomi juga yang menjadikan seseorang ini ikut ya atau ikut-ikutan lebih tepatnya kepada pemikiran-pemikiran yang radikal. Saya kira cukup sekian teman-teman. Ini apa namanya beberapa catatan saya.
Dan ini rujukannya kalau nanti kepengen dirujuk. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk